Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habil Muhammad Mukarrabin dari Prodi PAI kelas D. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI berbasis IT, yang mana penjelasannya terkait yang pertama tentang WordPress, Google Site untuk bahan ajar dan ujian online. Kemudian untuk pembuatan soal ujian menggunakan Google Form, serta software editing video yang ada di handphone. Mari simak video saya berikutnya. Baik, penjelasan yang pertama yaitu tentang WordPress atau WordPress. WordPress adalah sebuah aplikasi sumber terbuka yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog. WordPress ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan pangkalan data seperti MySQL. Nah, PHP dan MySQL ini keduanya merupakan perangkat lunak sumber terbuka. Selain sebagai blog, WordPress juga mulai digunakan sebagai sebuah sistem, di mana manajemen kontennya karena kemampuan itu untuk dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. WordPress sendiri adalah penerus resmi dari B2 Cafelog yang dikembangkan oleh Miche Valdigri. Nama WordPress diusulkan oleh Christian Selleck, teman dari Mullenweg, dan WordPress saat ini juga menjadi sebuah platform sistem manajemen konten bagi beberapa situs web ternama di dunia seperti CNN, Reuters, The New York Times, TechCrunch, dan yang lain-lainnya. Baik, penjelasan yang kedua tentang materi dari Google Sites. Apa itu Google Sites? Nah, Google Sites ini merupakan sebuah tool pada akun Google yang dapat digunakan untuk membuat halaman website secara ilmiah. Hampir sama dengan Wikipedia. Nah, kita dapat membuat halaman web sendiri itu melalui fitur-fitur sederhana Google Sites. Adapun kelebihan Google Sites dibanding penyedia layanan yang lain adalah user-friendly-nya, yang tinggal drag and drop. Bagi orang awam pasti juga bisa mengoperasikan Google Sites ini. Nah, pada pembelajaran, Google Sites ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan mengkolaborasikan berbagai media lainnya, seperti gambar, suara, video, dan animasi lainnya. Kita juga dapat mengintegrasikan dengan fitur Google Workspace seperti Google Slide, Google Drive, dan yang lainnya. Setelah membuat halaman di Google Sites, kita juga bisa langsung membagikannya atau mengirimkannya kepada siswa sebagai bahan media pembelajaran yang interaktif. Nah, baik, penjelasan berikutnya adalah tentang bagaimana membuat soal ujian online di Google Form. Sebelum kita mengetahui cara bagaimana membuat soal di Google Form, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu dari Google Form sendiri. Nah, Google Form itu adalah alat yang memungkinkan untuk bisa mengumpulkan informasi dari pengguna melalui survei ataupun kuis yang dipersonalisasi. Informasi tersebut kemudian dikumpulkan dan secara otomatis bisa terhubung ke spreadsheet. Spreadsheet sendiri itu diisi dengan survei dan respon. Adapun juga kuis dan layanan formulir itu telah mengalami beberapa pembaruan. Terdapat fitur-fitur baru yang tidak terbatas pada pencarian menu, acak pertanyaan untuk pesanan acak, membatasi tanggapan untuk 1 kali per orang, situs atau link URL itu yang lebih pendek, tema yang dapat dikostum secara otomatis, serta menghasilkan saran jawaban saat membuat formulir. Dan juga ada opsi untuk mengunggah file untuk pengguna menjawab pertanyaan yang mengharuskan mereka untuk berbagi konten atau file dari komputer mereka atau juga melalui Google Drive. Nah, adapun langkah-langkahnya dari membuat soal ujian online di Google Form itu, yang pertama kita masuk dulu ke akun Google, bisa menggunakan email juga. Lalu akses situs dari Google Form, google.com/form. Setelah masuk ke tampilan utama situs dari Google Form itu, kita bisa tentukan layanan yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan layanan pribadi ataupun bisnis. Selanjutnya, klik tanda plus untuk bisa membuat formulir baru untuk bisa dibuat soal ujian. Kemudian kita bisa menuliskan judul pada atasnya
ujian pada kolom paling atas itu dengan cara klik lalu hapus untitled form. Kemudian mengetikkan judul soal di kolom tersebut. Berikutnya, kita bisa juga mulai masukkan soal dengan opsi pilihan ganda ataupun esai. Dan kita pastikan juga untuk sudah mengatur settingan Google Form tersebut dalam format multiple choice dengan memperhatikan pengaturannya. Yang keenam, berikutnya, kita bisa menambahkan soal hanya dengan klik icon plus yang ada di samping kanan form pertanyaan. Kemudian tentukan terus hingga soal sudah masuk ke Google Form semuanya. Jika semua itu sudah selesai dimasukkan, kita bisa mengatur konfigurasi tampilan dengan cara klik setting di pojok kanan atas. Nah, setelah soal itu dirasa sudah lengkap dan settingan juga sudah sesuai, kita bisa langsung klik save untuk bisa menyimpan Google Form yang berisi soal ujian online yang dibuat tadi. Baik, selanjutnya penjelasan terkait tentang software untuk editing video di HP Android. Ya, penjelasannya yaitu pertama, video ini menjadi sebuah konten digital yang saat ini banyak juga digemari oleh masyarakat. Untuk bisa menghasilkan sebuah video yang menarik juga dengan efek seperti suara atau gambar dan animasi lainnya, bisa memerlukan sebuah aplikasi. Akan tetapi terbatasnya aplikasi dari ponsel itu sendiri membuat banyak dari pengguna masyarakat itu mencari aplikasi tambahan dari pihak ketiga. Nah, berikut ini adalah penjelasan beberapa aplikasi editing video yang populer dan terbaik di kalangan masyarakat. Yang pertama ada KineMaster. Mungkin sebagian orang sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini. Salah satu aplikasi dari editing video pada ponsel Android yang cukup terkenal itu KineMaster. Selain mudah digunakan, aplikasi KineMaster ini juga gratis, dapat diunduh di Google Play Store. Dengan lebih dari 100 juta kali diunduh dengan rata-rata penilaian yang memuaskan, aplikasi KineMaster ini sangat layak untuk bisa kita coba sebagai salah satu dari aplikasi untuk mengedit video. KineMaster juga menghadirkan pengalaman mengedit video yang menyenangkan dan juga mudah untuk digunakan, bahkan untuk pemula yang baru belajar juga bisa digunakan. Yang kedua ada aplikasi yang bernama Adobe Premiere Rush. Aplikasi ini juga untuk mengedit video. Sama seperti KineMaster, aplikasi ini juga tergolong mudah digunakan dan juga gratis. Adobe Premiere Rush bisa disebut sebagai salah satu aplikasi pengedit video yang tengah ramai juga diperbincangkan karena kemudahan yang diberikan. Pada aplikasi ini kita bisa memotong, menambahkan gambar, musik, teks, dan juga beberapa kemudahan yang lainnya seperti tidak adanya watermark yang mengganggu. Lanjut, kemudian ada Power Director. Pada aplikasi Power Director, kita bisa melakukan banyak hal untuk bisa mengedit video itu sesuai dengan keinginan kita. Setidaknya itu ada 30 jenis efek yang bisa kita pilih dan kita sesuaikan dengan kebutuhan editing video kita. Selain aplikasi ini berukuran cukup kecil, hasil video yang diedit itu juga sudah sesuai dengan aplikasi tersebut yang juga tanpa watermark. Lanjut, aplikasi yang berikutnya ada namanya InShot. Aplikasi ini bisa download di HP Android. Nah, selain kemudahannya aplikasi ini dalam mengedit, video hasil editan di InShot ini juga bisa langsung dibagikan di kanal berbagai video seperti TikTok, Instagram, dan aplikasi lainnya. Yang kedua, selanjutnya ada Video Show. Aplikasi edit video ini mungkin juga sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Video Show ini juga sangat mudah untuk digunakan. Selain tersedianya 50 tema, tools seperti memotong durasi, menambahkan efek video, efek suara, dan juga musik, aplikasi ini juga bisa dilakukan dengan mudah pada aplikasi Video Show. Selanjutnya, Quik. Quik ini merupakan aplikasi editing video juga di Android. Meskipun aplikasi ini gratis, tapi tidak ditemukan iklan yang membuat kita bisa betah berlama-lama mengedit video. Selanjutnya ada Filmorago. Aplikasi ini juga untuk mengedit video di HP Android.
meski beberapa fiturnya itu ada yang berbayar, tetapi sebagian toolsnya itu bisa kita nikmati secara gratis. Selain menghadirkan pengeditan sederhana seperti memotong, menambahkan video, musik, teks, aplikasi Filmorago ini juga menghadirkan interface yang sangat menyenangkan juga bagi para penggunanya.